Semua dunia hari-hari ini sedang berusaha untuk membuat segala sesuatu serba instan. Tapi yang kita tahu bersama, seinstan-instannya segala sesuatu tidak pernah ada yang namanya instan. Kita masak mie instan pun kita mesti buka dulu bungkusnya, berebus dulu mie-nya, taruh bumbunya, jadi nggak instan. Ya, ini fakta kalau ternyata semua orang berusaha untuk mencari yang instan, tapi di dunia ini tidak pernah ada yang instan. Dan bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, ini menariknya fakta bahwa ternyata bagi saya, iman kita juga bukan iman yang instan. Iman kita adalah iman yang perlu berprogres dan bertumbuh. Jadi dalam kehidupan kita, saya percaya saya sangat senang dengan pertumbuhan iman. Ketika saya memimpin orang untuk mengasihi Yesus, Tuhan percayakan orang-orang untuk digembalakan dan dipimpin, saya selalu bersyukur setiap kali melihat pertumbuhan iman mereka. Karena pada dasarnya iman itu memang tidak instan. Teman-teman, ketika kita melihat suatu pertumbuhan, contoh teman-teman tanam. Saya di rumah ini, istri saya kemarin sempat beli kaktus. Itu kaktus baru 2 bulan, 3 bulan ya. Kaktus itu ya. Itu yang awalnya kecil, padahal kita nggak pernah siram loh, cuma ditaruh di luar. Kita punya usaha coffee shop, di luar coffee shop, kalau malam karyawan masukin, kalau pagi dikeluarin lagi, ternyata 2 bulan, 3 bulan, dia tumbuh dengan sangat besar. Terus kita bilang, kayaknya waktu kita beli nggak segede ini deh. Kayaknya kecil ya, kok bisa sekarang gede? Kenapa? Kita begitu menghargai dari proses, dari pertumbuhan, kaktus itu. Nah, iman juga seperti itu. Saya percaya iman bukan sesuatu yang instan. Yang ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi tiba-tiba orang yang betul-betul beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang mau jujur dalam setiap pergumulan, hari-hari sulit kita, hari-hari tidak mudah kita, tidak jarang kita menjadi orang-orang yang juga larut dalam keadaan, larut dalam kesulitan, kita menjadi mungkin down, kita burn out, atau kita mungkin menjadi orang yang sedikit meragukan Tuhan, khawatir dan gelisah atas hidup kita. Saya ingat kisah dari seorang nabi besar bernama Elia. Elia itu nabi yang luar biasa. Alkitab mencatat dalam satu pasal, Elia menjadi alat perwujudan kuasa Tuhan. Di depan begitu nabi-nabi, banyak nabi-nabi palsu, Elia dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Suatu pertunjukan kuasa Allah yang luar biasa kerennya. Tapi ternyata setelah pasal itu, Elia ini karena setelah menghancurkan banyak nabi-nabi palsu, dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Isabel. Lalu Alkitab mencatat hanya sekedar 1-2 pasal setelah pasal Elia dipakai Tuhan luar biasa, Elia ketakutan karena diancam mau dibunuh. Setelah Elia ketakutan, Elia melarikan diri. Elia frustasi dan depresi. Bahkan kita mencatat Elia sempat minta untuk dicabut nyawanya. Padahal justru tidak lama sebelum kejadian itu, Elia baru saja melihat kuasa Allah yang besar. Tapi hanya karena diancam sedikit mau dibunuh, Elia begitu ketakutan dan khawatir. Ini nabi besar loh, bernama Elia. Ya, mencurigai Tuhan, ya, khawatir kepada Tuhan. Tetapi dari sini saya pelajari sebagai manusia, begitu terbatasnya kita, begitu rapuhnya kita. Elia yang nabi besar aja masih meragukan Tuhan. Elia yang mengalami Tuhan begitu dahsyat saja masih seringkali begitu takut atas kondisi yang dialami. Nah, seringkali dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah seperti itu, tidak jarang kita pun juga mengalami hal yang sama seperti apa yang Elia alami. Tapi satu pesan penting, apa yang bisa kita petik dari kisah Elia? Kalau teman-teman lihat bagaimana Tuhan merespon Elia, oh, itu hal yang luar biasa. Kalau saya jadi Tuhan, saya injek ini Elia. Saya pites. Ini Elia orang yang gak tahu diri. Sudah melihat berulang kali saya tolong dia. Sudah melihat bagaimana saya mengadakan mujizat. Kok bisa-bisanya dia marah ngambek sama saya hanya karena ancaman seorang perempuan bernama Yesabel. Tetapi Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab justru mencatat Tuhan begitu sabar merespon dan menghadapi Elia yang kekanak-kanakan. Kadang kita jadi orang yang kanak-kanak juga. Ya, kita menjadi orang yang mudah marah sama Tuhan, marah dengan keadaan. Kita menjadi orang yang tenggelam dengan kekhawatiran kita. Padahal Tuhan sudah berulang kali tolong kita. Sama seperti Elia, persis. Tapi justru kalau mau bicara tentang kesabaran dan buah roh dari
roh yaitu kesabaran, kita perlu belajar dari satu cerminan kesabaran betapa sabarnya Tuhan menghadapi Elia. Demikian juga Tuhan begitu sabar menghadapi kita. Ya, dalam setiap kehidupan kita, kita seringkali melukai hati Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kita seringkali menyakiti dia, kita nggak pernah peduli hati Tuhan, tapi Tuhan begitu setia memelihara kita. Seperti Elia pun juga di saat-saat dia mencurigai dan bahkan marah kepada Tuhan, di saat-saat itu Tuhan menunjukkan kesabarannya. Tuhan kasih Elia makan, Tuhan kasih Elia minum, Tuhan suruh Elia istirahat. Teman-teman boleh baca di kitabnya nanti kalau teman-teman penasaran. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata kita begitu rapuh, kita begitu gampang tenggelam dengan banyak hal yang tidak mudah dalam hidup kita, tapi Tuhan menunjukkan sebuah contoh dan kesabaran yang luar biasa kepada kita. Dan dari situlah sebenarnya kita bisa belajar. Seringkali kalau kita mulai gak sabar dengan apapun yang kita hadapi, gak sabar dengan keadaan kita, gak sabar dengan orang-orang di sekitar kita, gak sabar dengan mungkin proses yang sudah Tuhan izinkan, kita perlu melihat diri kita, dan kita melihat bagaimana Tuhan begitu sabar kepada kita. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi lebih sabar. Ya, Oke, kita bicara tentang kesabaran, satu ayat buat kita semua, Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Saya suka sekali ayat ini karena ketika kita bicara tentang kesabaran, tentunya kita udah mulai dari prinsip dasar tadi ya, bahwa kesabaran itu cuma ada kalau roh tertanam dalam diri kita. Nggak pernah ada kesabaran yang dibuat-buat. Sama seperti sukacita, kan buah roh juga sukacita ya. Sukacita itu nggak bisa dibuat-buat. Waktu kita sedih, kita pasti bersedih. Waktu kita berduka, kita pasti berduka. Tapi hanya orang yang punya Roh Kudus dan berbuah dalam diri kita. Di dalam duka ada sukacita. Di dalam kesedihan ada sukacita. Jadi ini hal yang sebenarnya bertolak belakang, tetapi hanya ketika Roh Kudus tertanam dalam diri kita, itu menjadi bagian kita. Nah, sabar juga nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita marah, kalau kita lagi nggak sabar, itu secara manusia, natural, respon yang wajar dalam diri kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus yang menolong kita dan menghasilkan buah kesabaran. Makanya teman-teman bicara tentang kesabaran, Amsal 16 ayat yang ke-32 bilang, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Kenapa kita bilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Saya mau bahas teman-teman hari ini ada 3 definisi kesabaran menurut saya. Saya berdoa ini jadi definisi yang sama juga untuk kita belajar tentang kesabaran. Definisi kesabaran yang pertama menurut saya adalah dari Amsal 16 ayat 32. Alkitab bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa disebut melebihi seorang pahlawan? Karena bagi saya begini, pahlawan adalah mereka yang menang menghadapi musuh. Tetapi orang sabar itu lebih dari pahlawan. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menang menghadapi musuh, tetapi orang sabar adalah orang yang menang menghadapi diri sendiri. Orang yang sabar itu bukan hanya menang menghadapi lawan atau keadaan, tetapi orang sabar adalah orang yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa musuh terbesar kita bukan istri kita, bukan pasangan kita, bukan orang yang benci kita, yang suka nyinyirin kita. No, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya kita sedang beradu dengan diri kita, egois kita. Keinginan kita untuk melewati atau melangkahi waktu Tuhan. Kadang yang buat kita nggak sabar apa? Kita ngerasa kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan sedang buat rencana yang dahsyat dalam hidup kita, tapi kita pikir Tuhan kelamaan nih. Kayaknya kalau gue yang kerja bisa lebih cepat dari gini. Gitu ya. Jadi kita punya pikiran-pikiran liar dalam diri kita yang membuat kita merasa bahwa kalau kita menggunakan cara kita, rencana kita dalam hidup kita akan menjadi lebih cepat dan akan menjadi lebih instan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Saya bersyukur. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, kita mulai menjadi tidak sabar. Ketika kita mulai dikuasai oleh keinginan-keinginan liar, ego-ego dalam diri kita. Contoh, waktu orang berbuat jahat kepada kita hanya nggak akan sabar kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa marah. Kita nggak akan sabar itu. Jadi orang yang nggak sabar itu kalah dengan diri sendiri, kalah dengan rasa marah, gitu ya.
Kalau misalnya kita diperlakukan tidak adil, kita menjadi orang yang benci. Kita adalah orang yang kalah dengan diri kita sendiri, yaitu dengan rasa marah dan rasa benci kita. Tetapi orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengalahkan keadaan dan musuh, tetapi dia mengalahkan diri sendiri. Teman-teman boleh catat. Yang pertama, bagi saya, sabar itu apa? Saya catat di sini. Yang pertama, itu artinya dari Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Bagi saya, sabar itu adalah menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Sabar itu membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus dan bukan dikuasai oleh ego, dikuasai oleh pikiran-pikiran liar, dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh hal-hal selain daripada Roh Kudus. Kalau teman-teman lagi ingat seseorang, kalau kita bicara tentang luka, tidak jarang kita ingat satu nama atau dua nama orang-orang yang begitu jahat sama kita, begitu benci sama kita. Kenapa orang nggak bisa mengampuni? Sederhana, mereka dikuasai oleh dendam. Mereka belum bisa mengalahkan dendam, dan dendam datang dari siapa? Dari hati yang penuh dengan luka dan gak diselesaikan. Jadi konfliknya bukan di orang lain. Kadang orang suka jahat sama kita. Orang itu udah lupa. Tapi kita yang gak bisa lupa. So yang bermasalah siapa? Bukan orang itu lagi. Tapi kita yang simpan sampah itu. Dan selama kita masih dikuasai oleh dendam dan marah, kita bukan orang yang menang terhadap diri sendiri. Itu sebabnya kita gak jadi sabar. Tapi waktu teman-teman mendudukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus, saat Roh Kudus bertahta dalam hidupmu, saat Tuhan dan Roh-Nya yang memenuhi hidup kita, maka kita tidak biarkan iblis menggunakan diri dan ego dan kedagingan kita untuk menguasai kita. Nah, sama seperti saya selalu bilang begini, hidup kita itu seperti serigala yang beradu. Serigala hitam, serigala putih. Serigala hitam, teman-teman sudah sering dengar ini ya, bicara tentang kedagingan kita, ya, kemanusiaan kita, hasrat kita untuk gak sabar, dan serigala putih bicara tentang Roh Kudus yang sedang hidup dalam diri kita. Serigala hitam, serigala putih beradu, siapa yang menang? Jawabannya selalu sama, siapa yang diberi makan lebih banyak. Kalau serigala hitam, ego kita, kedagingan kita, makan lebih banyak, maka dia akan lebih gemuk dan lebih mudah menelan serigala putih. Tapi demikian sebaliknya, kalau serigala putih yang makan lebih banyak dan punya bodi yang lebih besar, lebih gemuk, dia akan dengan mudah mengalahkan serigala hitam. Maka kesabaran itu bicara begini, kita harus menundukkan diri kita di bawah kuasa Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang mengambil alih hidupmu. Saat ada hal yang begitu memepet, menyudutkan kita, siapa yang menguasai kita? Waktu orang fitnah kita, siapa yang menguasai kita? Apakah amarah kita? Atau emosi kita yang menguasai kita? Atau Roh Kudus yang menenangkan kita? Jadi sabar bicara tentang yang pertama, menundukkan diri kita di bawah kuasa Roh Kudus. Teman-teman, waktu kita nggak sabar, kita sedang kalah oleh diri sendiri. Itu yang Alkitab bilang, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena orang yang sabar tidak hanya sanggup mengalahkan musuh, tapi juga sanggup menguasai diri sendiri. Makanya orang yang menguasai dirinya, kita katakan juga disebut sebagai orang yang melebihi orang yang merebut kota. So, bicara tentang kesabaran, kita nggak akan pernah sabar kalau kita nggak pernah menundukkan diri kita di bawah kuasa Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang ambil alih hidupmu. Ya, izinkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Simple. Dalam hari-hari yang tidak mudah, dalam mungkin proses hidup yang kita nggak tahu, kita udah berdoa begitu lama, Tuhan, kasih kita pekerjaan, Tuhan, kasih kita jalan keluar. Kita belum menerima jalan keluar dan pekerjaan yang kita harapkan. Tetapi di masa-masa begitu, siapa yang menguasai diri kita? Apakah Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita, atau justru rasa khawatir, rasa cemas yang menguasai diri? Tergantung kepada siapa kau menundukkan diri. Jadi, ketika kita belajar sabar, mari sama-sama belajar menundukkan diri kita hanya di bawah kuasa Roh Kudus. Saya nggak mau biarkan daging saya menguasai saya. Saya nggak mau biarkan roh jahat menguasai saya. Saya nggak mau biarkan iblis menguasai saya. Saya hanya mau membiarkan Roh Kudus yang bertahta dan menguasai saya. Ini bicara tentang bagaimana kita melatih diri kita untuk menundukkan diri di bawah Roh Kudus. Waktu kau dilukai, kau punya hak untuk marah.
Waktu kau disakiti, kau punya hak untuk membalas. Waktu kau diperlakukan tidak adil, kau punya hak untuk menuntut. Tapi hanya orang-orang yang mau menundukkan dirinya di bawah kuasa Roh Kudus. Kita bisa marah, kita bisa balas, kita bisa tuntut. Tapi firman Tuhan berkata begini, Alkitab mencatat, Yesus sama seperti kita, mengalami kelemahan-kelemahan yang sama seperti kita, tetapi dia adalah Allah yang tidak berdosa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah yang adil. So, tergantung kepada siapa kita menundukkan diri kita. Waktu kita masih menundukkan diri kita di bawah kedagingan, di bawah kuasa-kuasa roh jahat, di bawah emosi dan sebagainya, maka kita akan kalah dengan diri sendiri. Tetapi kita hanya akan mulai sabar kalau kita mengizinkan Roh Kudus ambil alih hidupku. Ya, Roh Kudus tuntun hidupku supaya setiap respon kita bukan dari kedagingan kita, tapi dari Roh Allah yang bertata dalam hidup kita. Bagaimana cara kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menundukkan diri terhadap Roh Kudus? Kita bangun hidup kita penuh dengan roh. Beri makan serigala putih lebih banyak. Beri makan rohmu lebih banyak. Kalau kamu lebih sering nongkrong sama yang dark, jangan kaget kalau kamu jadi dark. Circle apa yang sering kamu dengar, apa yang sering kamu lihat, apa yang sering kamu bicarakan akan menentukan siapa yang menguasai dirimu. Yang jangan harap deh kita ngomongnya kudus dan tulus kalau setiap hari kita nongkrong sama orang-orang yang ngomong jorok, gosipin orang, fitnah orang. Itu yang kita dengar, itu yang kita makan. Yang makan siapa? Bukan Roh Kudus kita. Yang makan kita adalah kedagingan kita. Maka kedagingan kita akan lebih gemuk dari itu yang menguasai kita. Saya adalah orang yang cukup pilih-pilih circle, dalam arti saya bukan orang yang maksudnya dalam arti bukan yang eksklusif ya. No. Saya membatasi diri saya supaya saya tahu persis apa yang saya konsumsi setiap hari. Saya nggak akan lama-lama duduk sama kumpulan orang-orang yang kebiasaannya gosip, ceritain ini, ceritain itu, ceritain itu. Karena apa yang terjadi itu akan mendorong saya menjadi seorang penggosip. Saya nggak suka banyak nongkrong sama orang-orang yang suka berpikiran negatif. Percaya deh, kita punya circle yang dimana setiap kali kita ngobrol, dia selalu ngomong tentang hal yang negatif mulu. Negatif mulu. Kita nggak jadi positif. Kita justru makin negatif, bener nggak? Kita jadi ragu juga ya. Dia aja ngomong gitu ya, udah usaha 5 tahun, gagal mulu ya. Gimana gue yang berusaha setahun ya? Kayaknya gue gagal juga nih ya. Tapi saya lebih suka nongkrong sama orang-orang yang vibes-nya positif. Kalau ngomong apa-apa positif, bro, udahlah. Jangan terlalu dipikirin, Tuhan pasti tolong. Udahlah bro, udah usahain terbaik, sabar, nanti pasti Tuhan jawab di waktu yang tepat, gitu ya. Jadi, apa yang sering kau konsumsi, itu yang menentukan siapa yang menguasaimu. Teman-teman, bangun roh kita. Konsumsi hal-hal yang membangun rohmu. Apa itu? Firman Tuhan, komunitas yang sehat, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua ini adalah makanan-makanan yang sehat untuk roh kita. Jadi sabar itu bicara tentang yang pertama, menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Teman-teman akan menjadi sabar hanya jika teman-teman mau menundukkan ego kita, kedagingan kita, dan mengizinkan Roh Kudus yang ambil alih hidup kita. Yang kedua, sabar juga bicara tentang apa? Yang kedua, sabar itu bicara juga tentang percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita. Sabar juga bicara tentang iman bagi saya. Teman-teman ingat kisah Yakobus? Saya kalau nggak salah dalam pasal saya kurang ingat di pasal keberapa, tapi Yakobus pernah menceritakan tentang bagaimana dia menegur atau menguatkan orang-orang miskin yang tertindas. Saat itu orang-orang miskin tertindas oleh orang-orang kaya, mereka komplain kepada Yakobus, dan kemudian Yakobus nggak ngomong sabar ya, nanti itu orang-orang kaya dijatuhi hukuman gitu ya, atau dikutuk sama Tuhan. Enggak, justru Yakobus menguatkan orang-orang miskin itu untuk bersabar dan tetap bergantung kepada Allah, bahwa Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong mereka. Ini bicara tentang apa? Sabar juga bicara tentang percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Teman-teman, saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak jarang, kita yang sebagai manusia terbatas, kita nggak paham seluruh rencana Tuhan. Kita nggak paham seluruh maksud dan tujuan Tuhan. Kita hanya bisa mengikuti hari demi hari yang Tuhan beri.
Dan tidak jarang justru kita menjadi orang yang bertanya-tanya, Tuhan maunya apa ya? Tuhan maksudnya apa ya? Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika kita dalam ketidakpahaman kita berusaha mencari jalan yang instan. Kita berusaha mencari jalan yang pintas. Ketika bangsa Israel Tuhan izinkan ada di padang gurun, Tuhan bukan iseng izinin mereka 40 tahun di situ. Jadi selama apapun Tuhan izinkan, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Selalu ada maksud dan tujuan. 40 tahun adalah 40 tahun pembelajaran dan pemurnian bagi bangsa Israel. Sehingga lahirlah bangsa yang murni, yang mengasihi hidup. Jadi waktu Tuhan dalam hidup kita, itu nggak pernah tahu sampai kapan. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Ingat Yusuf, Tuhan janjikan dia jadi raja atau pemimpin yang paling tinggi. Tapi kisah nyatanya, Tuhan buang dia jadi budak, akan jadi narapidana. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan apa. Dan mungkin itu bicara tentang waktu yang panjang, dari Yusuf yang seorang budak sampai Yusuf yang paling tinggi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah begini, kita perlu percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan tetap mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ya. Tuhan tetap in control. Itu bicara tentang kesabaran. Kita nggak mengerti, tapi kita tetap percaya. Saya selalu sharing. Saya belajar, saya lebih baik gagal mengerti daripada gagal percaya. Karena ada banyak hal dari Tuhan yang tidak mudah untuk saya mengerti, tapi saya harus belajar lebih percaya. Seringkali dalam hidup kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, tetapi lebih daripada tahu Tuhan mau bawa kemana, kita harus belajar mengenali siapa yang bawa kita. Karena kalau kita tahu siapa yang bawa kita kenal siapa yang bawa kita, dia bertanggung jawab memelihara hidup kita, dia pasti bawa kita sampai ke tempat yang baik, kita gak akan pernah peduli kemana dia bawa. Kita hanya akan setia dan tetap mengikuti arahan dari dia. Dan saya belajar dalam hidup kita, dalam hidup saya pribadi, tidak semua hal saya pahami maksud dan tujuan Tuhan. Tidak semua Tuhan singkapkan di awal. Tapi saya harus belajar untuk mengenali Tuhan lebih dalam. Dan di saat-saat saya tidak sabar, di saat-saat saya marah kepada Tuhan, di saat saya mulai menyalahkan keadaan, di saat-saat saya mulai jujur meragukan Tuhan. Jujur, sedang khawatir Tuhan sanggup gaya pelihara hidup saya. Kalau kita dengar cerita Yusuf sampai di kisah dibuang jadi budak, kita akan merasa Tuhan itu Tuhan yang gagal dan Tuhan yang PHP. Karena Tuhan janji Yusuf jadi petinggi, kok tiba-tiba jadi yang paling rendah jadi budak. Tapi Tuhan nggak pernah selesai dan tidak pernah menulis cerita setengah-setengah. Tuhan menyelesaikan ceritanya terhadap Yusuf. Dan Yusuf di akhir cerita memelihara satu bangsa yang besar. Kalau kita ingat kisah Ayub, dan kita cuma ingat kisah Ayub sampai di titik terendahnya, dia sakit, dia kehilangan istri, dia kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, kita akan merasa Tuhan adalah Tuhan Allah yang jahat. Tapi sekali lagi, Tuhan nggak pernah Tuhan nggak pernah setengah-setengah menyelesaikan ceritanya. Tuhan bukan Tuhan yang iseng, dan Tuhan yang gagal dalam merangkai cerita. Di akhir kisah hidup, Ayub dipulihkan Tuhan, dan Ayub mengalami kejutan pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang berbuat dalam hidupmu, tapi yang saya tahu adalah Tuhan pasti selesaikan dengan cara yang baik. Permasalahannya adalah maukah kita betul-betul menggantungkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, atau kita mulai menjadi seperti Elia yang marah kepada Tuhan. Seperti Ayub di tengah perjalanan mulai berdebat dengan Tuhan. Maka saat Ayub bilang, Tuhan, di mana salahku? Tuhan, Ayub sedang memperjuangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, Ayub, berani-beraninya kau bertentangan dengan aku pencipta bumi? Berani-beraninya kau sedang meragukan aku yang menciptakan alam semesta? Teman-teman boleh baca di pasal Ayub ya. Tapi Tuhan lagi mengingatkan Ayub tentang siapa Ayub dan tentang siapa dirinya. Bahwa Ayub adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Dan Tuhan gak pernah salah dalam merancangkan hidup kita. Dan teman-teman, dalam hidup saya seringkali saya mulai gagal dalam mengendalikan keadaan, atau mulai dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh ketakutan, saat ternyata saya sedang kurang percaya kepada Tuhan dan meragukan Tuhan. Jadi maunya gak sabar, maunya instan, maunya buru-buru. Tuhan kok gak tolong-tolong sih? Tuhan gak tolong-tolong sih? Perhatikan baik. Ketika Tuhan tidak mengulurkan tangan, bukan berarti Tuhan gak sanggup tolong.
Ketika Tuhan tidak mengulurkan jawaban, bukan berarti Tuhan gak sanggup jawab. Saat Tuhan seolah tak menolong, saat Tuhan seolah tak menjawab, bukan berarti dia gak sanggup tolong, dan dia gak sanggup jawab. Dia tahu apa yang terbaik, dan waktu yang paling tepat untuk menolong dan menjawab kita. So, adakah kita menjadi orang yang sabar, yang tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita? Saya belajar, di saat-saat saya nggak mengerti, saya mesti belajar untuk percaya. Dan itulah yang disebut dengan sabar. Ya, tetap percaya di saat tak mengerti. Poin pertama, sabar itu adalah mendudukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, sabar itu bicara tentang percaya Tuhan, tahu yang dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, sentuh dengan ini. Bagi saya definisi sabar itu adalah komitmen untuk tetap setia. Sabar itu bukan pasif dan menunggu dalam arti kita menyerah, pasrah. Ya. Sabar dalam kondisi yang tidak mudah bukan berarti kita gak peduli lagi dengan keadaan kita. Masa bodoh Tuhan mau jawab, Tuhan jawab, Tuhan gak jawab, Tuhan gak jawab. No. Tetapi sabar itu justru bersifat aktif. Setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ingat kisah tentang Elia. Satu kali Elia, saat bangsa Israel begitu lama tidak menerima hujan, tidak mengalami hujan. Elia berdoa supaya turun hujan. Elia minta bujangnya naik ke atas bukit, lihat tanda-tanda hujan. Bujangnya ini naik turun, gak lihat apa-apa. Dia turun, kemudian dia bilang sama Elia begini, Elia, sudah berapa kali aku naik ke atas, aku gak melihat apa-apa. Elia bilang apa? Naiklah sekali lagi. Sampai di kali keberapa? Di kali ke-7. Di kali ke-7, bujangnya Elia melihat awan sebesar telapak tangan. Dan dari awan sebesar telapak tangan itu, datanglah hujan yang besar. Ingat kisah tentang Naaman, yang begitu penuh dengan borok, disuruh rendam di sungai Yordan. Seberapa banyak? 7 kali. Naaman turun 1, 2, 3, 4. Di kali ke-7, Naaman menjadi 1. Ingat tembok Yeriko, berapa kali diputari? 7 kali. Di kali yang ke-7, orang berputar-putar dan berseru-seru, tembok Yeriko. 7 bicara tentang waktu Tuhan. Saya nggak tahu kapan waktu Tuhan terjadi dalam masing-masing setiap hidup kita. Tapi sabar itu bicara tentang setia, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang terjadi kalau bujangnya Elia, di kali ke-6 dia bilang begini, aduh capek kali lah aku udah naik turun ini, nggak lihat apa-apa, udahlah bubar aja kita, nggak akan hujan itu. Apa yang terjadi kalau Naaman di kali ke-5, dia stop, dia bilang begini, kamu mau bodoh-bodohi saya ya? Kamu mau nipu saya ya? Saya udah 5 kali loh berendam di sungai yang kotor ini, saya nggak sembuh-sembuh. Apa yang terjadi kalau di kali ke-6, orang-orang yang mengitari tembok Yeriko mogok. Dan mereka bilang, aduh kita kerja kosong nih, kita sia-sia nih, udah 6 kali nggak runtuh-runtuh nih. Tapi no, mereka tetap mengerjakan. Setia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di kali 7 waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. So, sabar bicara tentang setia. Lakukan terus yang terbaik yang Tuhan percayakan. Kalau kamu jadi seorang mahasiswa, kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kemudahan untuk bayar biaya kuliah. Sekarang kamu masih setengah mati bayar biaya kuliah. Tetap jadi mahasiswa yang baik, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab dan tolong kita di waktu yang tepat. Kalau kita sedang menggugulkan sesuatu, kita sedang berdoa untuk sesuatu, kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita pelayan Tuhan, kita merasa Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan begitu lama. Saya mengasihi Tuhan begitu lama. Tapi kenapa saya punya sakit belum sembuh? Kenapa saya punya doa belum dijawab? Saya punya hal yang saya sedang begitu minta kepada Tuhan. Tuhan belum tunjukkan tanda-tanda. Saya nggak tahu kapan Tuhan jawab. Saya nggak tahu kapan Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang saya tahu, kita perlu tetap setia melayani Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Katakan amin. Satu kali, seorang penggali tambang berusaha mencari emas di satu tambang. Dia gali, di minggu pertama dia nggak ketemu apa-apa. Digali, minggu kedua nggak ketemu apa-apa.
Digali yang ketiga, di minggu ketiga nggak ketemu apa-apa. Besoknya dia pulang. Di tengah perjalanan dia pulang, dia ketemu sama seorang muda. Dia bilang begini, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke tambang itu, Pak." "Ngapain?" "Mau gali, cari emas." Petambang itu bilang begini, "Udah, nggak usah, pulang aja. Saya udah 3 minggu di sana. Saya udah gali, nggak ada apa-apa. Itu tambang, nggak ada apa-apanya. Udah pulang aja." Kemudian yang tua, petambang tua ini pulang, dan petambang muda masuk ke tambang itu kembali. Dia lihat bekas itu tambang gua sudah digali sudah begitu lama, 3 minggu lamanya. Dan kemudian dia melanjutkan apa yang sudah digali oleh petambang tua itu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 1, 2, 3 hari setelah petambang muda ini menggali, dia menemukan sumber emas di tempat terdalam dari tambang yang digali oleh bapak tua itu. Saya bayangkan begini, andaikan bapak tua itu lebih sabar 3 hari aja, dia akan menemukan apa yang 3 minggu sudah dia cari. Guys, saya nggak tahu kapan Tuhan jawab doa kita. Saya nggak tahu kapan Tuhan menolong kita. Saya nggak tahu kapan Tuhan ulurkan tangannya. Tapi yang saya tahu, kalau bagian kita adalah setia mengerjakan yang terbaik sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Jadi sabar itu bukan hal yang pasif, sabar itu justru hal yang aktif, tetap bergairah, tetap bersemangat. Ya, di masa-masa tidak mudah, gairah adalah hal yang mahal, semangat adalah hal yang mahal. Kau nggak bisa beli di mana-mana. Ya, kau perlu tanamkan dalam dirimu. Biarkan Roh Kudus yang menjadi sumber semangat dan gairah kita untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah selesai membagikan apa yang saya renungkan tentang buah roh kesabaran. Bagi saya, kesabaran itu adalah pure hasil dari buah ketika Roh Kudus bertata dalam hidup kita. Kita nggak bisa pura-pura sabar. Betul nggak, Bro Andreas? Nggak bisa, bro. Kalau apalagi saya juga sebenarnya orang yang termasuk mudah marah. Orang baru lihat muka saya aja, kumis saya naik dikit, orang udah tahu saya marah. Ya namanya kita ini ya, laki-laki kadang mudah banget marah. Wih, kita punya alis tuh bisa nyatu. Tapi saya mengalami berulang kali ketika saya mengizinkan Roh Kudus ambil alih hidup saya. Sampai istri saya kaget, "Kok bisa kamu ya begitu ya? Biasanya kamu udah marah. Kok ini kamu malah minta maaf sama orang yang hampir nabrak kamu?" Bukan saya, Roh Kudus yang dalam diri saya. Itu sebabnya sabar itu bicara tentang yang pertama, menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, sabar bicara tentang percaya. Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ini bicara tentang iman dan seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sabar itu bicara tentang apa? Bukan hal yang pasif, tapi hal yang aktif, komitmen untuk tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saya berdoa, bicara tentang sabar, semua yang kita pelajari malam ini menjadi bagian kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita bangun Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bangun manusia roh kita. Ya, izinkan Roh Kudus ambil alih hidupmu. Izinkan Roh Kudus penuhi hidupmu. Ya, itu akan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih sabar menjaga hidup kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat semua hal yang sudah kami dengar. Kami percaya bicara tentang kesabaran adalah proses yang panjang, pembelajaran yang tidak mudah bagi setiap kami yang mungkin lagi masa-masa tidak sabar menunggu jawaban Tuhan, lagi masa-masa tidak sabar ya menanti kemuliaan Allah, lagi masa-masa tidak sabar dalam proses pembentukan Tuhan. Tapi kami hari ini belajar bahwa ketika Roh Kudus menjadi bagian kami, Roh Kudus bertata dan tertanam dalam hidup kami, sabar menolong kami, ya membuat kami menjadi orang yang menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus, menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah tertidur. Tuhan masih pegang kendali dan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kami. Dan sabar bicara tentang kami mau tetap berkomitmen untuk setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Gak tahu sampai kapan, tapi yang kami tahu sampai waktu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berterima kasih buat semua firman yang kami dengarkan. Tuhan tolong kami untuk lebih mudah mengerti apa yang sudah kami dengarkan malam hari ini, yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Tuntun hidup kami. Hanya Roh Kudus dan Roh Allah lah yang sanggup memampukan kami untuk menjadi pribadi yang sabar. Berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Dalam
nama Yesus yang sudah berkati. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Selamat menjadi pribadi yang lebih sabar. Tuhan berkati guys.